Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu kelima 31 Oktober 2021. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Bapa kita di surga yang telah memberikan kasih dan kemurahannya kepada kita setiap saat dan setiap waktu. Biarlah yang bernafas senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah dengan rasa syukur pada saat ini kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian kita, ungkapkan sukacita kita kepadanya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5, bait yang pertama dan ketiga, Tuhan Allah namamu. Bait yang ketiga kita sambil berdiri, bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya dan yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung PKJ 2 bait yang pertama. Bagi
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah saat ini kita dituntun dalam perenungan sabda Tuhan dengan tema imanmu menyelamatkanmu. Dengan perenungan sabda ini kita diarahkan menjadi umat Allah yang selalu menyatakan iman yang disertai dengan perbuatan, yang membawa karya keselamatan bagi diri kita, terlebih bagi sesama kita. Mari kita memuji Tuhan dengan memuliakan Tuhan dengan nyanyian PKJ 128, bait yang pertama dan yang ketiga, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Sabda pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang belum kita lakukan seperti apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Maka jemaat kami panggil berdiri, kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan siapkan PKJ 37, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Mari bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari
kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengatakan bahwa kami adalah orang yang beriman, tetapi di dalam kenyataannya, tindakan kami, perkataan kami, dan perbuatan kami tidaklah mencerminkan sebagai orang yang beriman. Sebab sering kami berkata tentang kasih, tetapi kenyataannya kami masih membenci, kami masih mendengki, kami tidak mau mengampuni, bahkan tidak mau peduli terhadap sesama kami. Ya Tuhan, dalam banyak hal kami mengaku akan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mengaku akan setiap dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah pelanggaran-pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila ku renung dosaku, rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Lihat benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu Kita akan mendengarkan berita anugerah kepada setiap kita yang mau mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Maka Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena demikianlah sabda firman Tuhan.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kami panjatkan kepada Engkau, ya Tuhan. Amin. Pujian PKJ 38 bait yang pertama. Dosa dunia hapuslah. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan di dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Engkau berikan kesempatan kami dengan keluarga kami dari rumah kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami hendak belajar akan firman-Mu. Kami akan merenung-renungkan sabda-Mu. Kami mohon Kau hadir Tuhan di tempat ini. Engkau sendiri Tuhan yang mengajar pada setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami mau mengosongkan hati kami mau mengosongkan jiwa kami Tuhan. Sehingga biarlah firman-Mu itu sungguh tertanam di hati dan jiwa kami, menjadi pegangan hidup kami di dalam mengikut Engkau. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang mengawal, Tuhan sendiri yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami. Yang sakit Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau tumpang tangan, sehingga segala sakit penyakit boleh lepas dari tubuhnya, sehingga sehat kembali dan dapat berkumpul bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di waktu-waktu mendatang. Yang masih dalam perjalanan kiranya Engkau kirim malaikat-Mu untuk mengawal saudara kami, sehingga boleh memperoleh keselamatan sampai ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bagi yang hendak undur dari hadapan-Mu, kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hatinya boleh dilembutkan kembali, sehingga teringat akan Engkau dan kembali bersekutu dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami terlebih Tuhan berdoa bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan, Engkau berikan roh hikmat yang dari surgawi, sehingga apa yang disampaikan bukanlah kehendak manusia yang penuh dengan dosa, tapi Engkau sendiri yang bersabda atas kami semua hari ini di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja ibadah pagi hari ini, awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sugeng enjing, selamat pagi. Sudah lama kalau bagi saya berdiri di sini, jadi mohon maaf jika masih ada groginya. Hari ini kita mau belajar dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Di dalam Alkitab diberikan judul Yesus menyembuhkan Bartimius. Tetapi tema hari ini adalah imanmu menyelamat kamu. Cerita ini sering kita dengar bahwa seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius, yang adalah putra daripada Timeus, dia adalah seorang keturunan Yahudi yang saat itu tinggal di Yeriko. Di ayat 46 katakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus.
duduk di pinggir jalan. Diceritakan Bartimius mendapatkan sebuah mukjizat. Dia seorang buta, kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus dan rombongan waktu itu melintas di Yeriko. Digambarkan situasi pada saat itu adalah situasi menjelang Paskah. Ya. Jadi kita bayangkan, tapi mungkin 2 tahun kita tidak melakukan itu karena COVID-19. Kalau mendekati hari raya kita pasti rame, banyak kegiatan. Ya. Banyak orang berbondong-bondong saat itu berziarah ke Yerusalem. Dan situasi ini merupakan kesempatan bagi orang-orang khususnya pedagang untuk boleh dikatakan mengais rezeki seperti yang terjadi di kota kita ya, pada berziarah di tempat yang menara pasti ramai, jalan-jalan mulai macet ya. Demikian pula kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak pengemis dan salah satunya Bartimius untuk mendapatkan uluran kasih dari banyak orang yang lewat saat itu. Tapi satu hal kita baca dari Alkitab tadi, bacaan kita pagi ini tadi, bahwa Bartimius pada saat tahu Tuhan Yesus melewati daerah situ, dia tidak minta sedekah, dia tidak minta uang, dia tidak minta dikasihani dengan wujud harta, tapi dia minta kesembuhan matanya. Meskipun Bartimius tidak melihat, tapi dia sering mendengar bahwa kehidupan Tuhan Yesus banyak melakukan tanda mukjizat. Oleh karena itu, Bartimius mencoba untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Kesempatan yang bisa jadi tidak bisa diulangi. Hanya sekali seumur hidup. Dan ia telah menggunakan waktunya dan sangat tepat untuk mendapatkan kesembuhan atas kuasa mukjizat Tuhan. Ketika Bartimius mendengar bahwa rombongan Tuhan Yesus melewati Yeriko, dikatakan di ayat yang ke-47, dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sikap Bartimius pagi hari ini. Cukup menarik bahwa Bartimius yang senyatanya tidak pernah melihat Yesus, kalau dari cerita ini, Bartimius yang tidak mengikuti kegiatan Tuhan Yesus, Bartimius yang hanya mendengarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia dengan tegas katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kenapa? Sebegitu kuat Bartimius menyebut orang yang lewat tadi adalah Yesus, anak Daud. Kita tahu bahwa Bartimius adalah seorang Yahudi. Bartimius paham betul siapa Mesias yang dinanti-nantikan, yaitu dari keturunan Daud. Pengungkapan diri tentang pengakuan bahwa Yesus anak Daud adalah sebuah pernyataan iman dari Bartimius bahwa Sang Mesias telah datang. Mengimani nubuatan dari para nabi bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang telah datang. Pertanyaannya, apakah sampai saat ini kita juga punya pernyataan iman yang sebesar Bartimius? Bahwa kita masih dengan kuat menyatakan dalam hidup kita bahwa Yesus anak Daud adalah Sang Mesias. Yang kedua, Bartimius mengimani kuasa dan mukjizat yang dimiliki Tuhan.
kesempatan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang tadi saya katakan tidak bisa diulangi, hanya sekali seumur hidupnya, diupayakan sekuat tenaga. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dengan situasinya yang tadi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Supaya saya mendapatkan respon dari Tuhan. Mungkin begitu yang dipikirkan Bartimius. Sehingga Bartimius tidak mempedulikan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Ayat 48 katakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita contohkan di dalam pelayanan kita, mungkin kita sering direpotkan dengan suara-suara, sikap-sikap orang lain, karena perilaku atau tutur katanya bisa jadi tidak mengenakkan kita. Sering dikomplain, mungkin bahasa kasarnya. Sehingga mungkin kita yang melakukan, yang sudah merasa melakukan, jadi merasa enggak nyaman, tidak enak. Tapi kalau kita mau kilas balik ke belakang, bahwa khotbah-khotbah di dalam minggu-minggu yang lalu maupun Bible Kring minggu yang lalu juga menyatakan sikap-sikap yang saat ini kita bisa pelajari dari Bartimius. Pada khotbah 3 Oktober 2021, berarti di awal bulan Oktober, karena sekarang ini adalah akhir bulan Oktober, kita melihat bagaimana seorang murid Tuhan Yesus yang secara frontal mencegah murid selain murid Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat pengusiran setan. Di dalam khotbah yang sama 3 Oktober 2021 kita menjumpai perkataan Tuhan Yesus yang akan memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang melakukan penyesatan atau menjadi penghalang terhadap anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Dari semua pemaparan tadi sesungguhnya ada hubungannya dengan sikap para murid Tuhan Yesus. Supaya kita jangan menjadi orang yang suka mencegah, menghambat, menahan kasih karunia yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi dalam diri seseorang. Janganlah kita seperti orang-orang tadi yang menghambat Bartimius. Diam kamu. Ya. Dikatakan ayat 48, dia menegur supaya ia diam. Kadang-kadang kehidupan kita sehari-hari, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga dan sebagainya, kita sering melakukan itu. Hari ini kita diingatkan, mari kita buka supaya orang punya kesempatan mengeksplor, meningkatkan dirinya, apalagi jika itu berkaitan dengan kehidupan hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di satu sisi, dari sisi Bartimius, jika seandainya Bartimius tidak sampai kepada Tuhan saat itu, maka dia tidak dapat kesembuhan. Kuasa dan mukjizat Tuhan tidak akan terjadi pada diri Bartimius jika dia mengikuti kata orang-orang yang di luar tadi, yang menyuruh dia diam. Tetapi yang dilakukan semakin keras. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Seperti halnya tema hari ini tadi yang kita sampaikan, imanmu menyelamatkanmu. Dalam surat Ibrani yang 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, Bartimeus walaupun tidak melihat secara kasat mata karena dia buta, dia tidak bisa melihat langsung siapa Yesus, namun demikian percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kekuatannya akan kepercayaannya itu sehingga Tuhan di dalam ayat 52 katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada hal yang bisa kita pelajari dari Bartimeus pagi hari ini. Sikap pantang menyerah, maju terus, pantang mundur, demikian ya. Yang pertama, dia tidak mau diam. Bapak Ibu, seorang yang buta dengan situasi kondisi saat itu yang banyak orang berbondong-bondong, kita bisa bayangkan bagaimana kalau dia mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Kira-kira kesikang-sikang, susah mungkin. Dia tidak bisa berjalan dengan lurus menuju kepada posisi Tuhan Yesus waktu itu. Tetapi karena imannya, dia berpikir keras bagaimana upaya yang harus dilakukan. Nah, tidak mau diam ini adalah memikirkan terus apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan supaya tujuan kita tercapai. Karena Bartimeus buta dengan situasi banyak orang yang tidak mungkin dengan cepat mendekat Yesus, maka jalan satu-satunya adalah berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau dia tidak berteriak, tidak terjadi. Kalaupun dia mencoba berjalan mencari di mana posisi Tuhan Yesus waktu itu, bisa jadi dia disalah arahkan oleh orang lain. Karena di ayat yang ke-48 banyak orang yang tidak suka karena dia menegur. Mungkin dibelok-belokkan, ganggu kamu. Ya. Tapi dia berpikir, fokus pada tujuannya, saya harus kenal Tuhan. Maka dia berteriak. Apa implikasinya atau yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita banyak masalah. Ini seperti masalah kan Bartimeus. Mau mendekat Yesus ada keterbatasan, dia buta. Dia mau mendekat Yesus banyak orang yang ramai. Kehidupan kita mungkin banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi apakah kita harus duduk diam menunggu? Tidak. Kita harus meniru Bartimeus. Harus bertindak. Datang kepada Yesus dengan berseru dalam iman melalui doa kita. Karena Allah itu Maha tahu. Karena Yesus tahu kalau dalam perjalanan itu ada orang buta yang bernama Bartimeus di pinggir jalan. Saudara, Yesus tidak tertarik dengan seruan Bartimeus. Respon dari Bartimeus yang berseru memanggil namanya adalah yang sangat menarik perhatian Yesus. Apa? Dia mau bertindak, bukan seruannya, tapi tindakannya yang menghasilkan seruannya itu. Melalui perbuatan atau sikap yang kita nyatakan, Allah akan melihat iman kita. Yang dilihat tindakan kita, bukan lamising lambe kita. Saya percaya, tetapi kita tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 2 ayat 17 katakan, demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya mati. Bartimius mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus punya kekuatan, punya mujizat, punya kuasa, maka ia bertindak dengan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua, sikap pantang menyerah daripada Bartimius tidak terpengaruh dengan keadaan. Dikatakan tadi bahwa banyak orang yang menyuruh diam. Mungkin bayangan kita banyak yang menghardik, banyak yang nyingkir-nyingkirkan, banyak yang memarahi, banyak yang ngeremengi, mungkin begitu. Supaya apa? Supaya bungkam dia, rame, bikin ribet, ya, berisik mungkin. Namun Bartimius tidak terpengaruh, bahkan semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Tidak mau terpengaruh dengan keadaan. Semakin dilarang, semakin keras. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita kadang terhenti, kadang kita diam, kadang kita bingung, kadang kita putus asa. Kalau kita hanya fokus pada persoalan yang kita hadapi atau terhadap kondisi yang kita hadapi, ketika kita memikirkan pada besarnya dan beratnya persoalan hidup, maka sepertinya jalan keluar itu susah, membuat kita capek, lelah, mungkin marah, patah semangat, stres, dan sebagainya. Nah, kadang hal-hal seperti ini akan menghalangi kita untuk fokus pada pertolongan Allah. Maka seberat apapun kondisi kita, persoalan kita, jangan sampai kita terpengaruh dengan lingkungan sekitar kita. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Doa mampu menutup mata jasmani kita sehingga kita tak mudah terpengaruh oleh keadaan dan kenyataan di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah berdoa, berseru kepada Tuhan seperti Bartimius. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Maka berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Pantang menyerah yang berikutnya, dia tidak malu. Mungkin kadang-kadang kehidupan kita sehari-hari, saya orang yang tidak punya, saya cacat fisik, cacat mental dalam kehidupan bergereja, undur. Kalau Bartimius mempunyai sikap malu atau gengsi, maka dia tidak melakukan yang kita dengar di depan tadi. Walaupun dia seorang buta, hanya mampu duduk di pinggir jalan, karena ia percaya bahwa Yesus mampu menolongnya, maka dia tetap keluar, kita tampil. Jangan malu kita dengan status kita. Jangan malu kita dengan keberadaan kita. Karena Yesus tidak pernah pilih kasih untuk menyatakan kuasanya. Yesus mengasihi semua orang. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita tidak gengsi, tidak malu, jangan malu-maluin orang lain. Siapapun yang hadir di rumah Tuhan, kita sambut sama. Mau dia orang yang tidak punya, orang tua, orang muda, orang gagah, orang lemah, apapun itu. Di hadapan Tuhan sama. Karena Yesus mengasihi semua orang, bahkan ia selalu mencari orang-orang yang miskin, yang menderita, orang sakit dan orang berdosa untuk dipulihkan hidupnya. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh.
maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Maka di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan Yesus, tidak usah kita keluarkan gengsi kita, tidak usah kita keluarkan apa yang menjadikan hambatan untuk dekat dengan Tuhan. Baik, yang terakhir ada 4 poin yang kita mau pelajari. Yesus beriman sebulat hati kepada Tuhan Yesus. Kalau dia tidak punya iman yang sebulat hati seperti itu, maka tidak akan terjadi. Iman Bartimius pagi hari ini, iman yang gelondong, bentek, bulat, utuh, kuat, menjadi contoh kita. Tidak usah ragu-ragu, di dalam Tuhan kita semua bisa terjadi. Yang kedua, Bartimius beriman bahwa Yesus adalah Mesias yang bisa menyelamatkan hidup kita. Menjadi dasar kita, kekuatan kita. Bukankah hidup kita ini sudah diberi rahmat oleh Tuhan? Anugerah yang luar biasa, tidak ada tandingnya dengan Tuhan disalib di Golgota. Tidak ada kasih yang melebihi daripada kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, walaupun Bartimius buta secara fisik, tetapi ia melihat secara rohani. Yang mau kita pelajari, boleh cacat fisik, tapi jangan sampai kita cacat mental. Kita harus melek rohani. Kita harus selalu mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Hidup kita upayakan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi yang tidak cacat fisik, harus lebih dari yang cacat fisik seperti Bartimius. Boleh cacat fisik, tapi jangan sampai kita cacat mental. Yang keempat, Bartimius percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan segala sesuatu menjadi baik. Punya keyakinan penuh. Sampai sekarang pun mukjizat masih ada. Bahwa tidak hanya terjadi di tahun-tahun yang lampau, tapi sampai sekarang bahwa Tuhan punya kuasa dan mukjizat masih bisa terjadi hari ini. Yang kelima, yang menjadi dasar, yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan Bartimius. Ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini penting. Kadang-kadang kita masih teringat yang lalu-lalu. Kita masih teringat pakaian kita yang lama. Jubah ini bicara dosa. Jubah ini bicara perbuatan yang lama yang masih kedagingan. Bartimius langsung ketika ayat 49 katakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimius bersedia menanggalkan jubahnya yang lama untuk menerima jubah keselamatan yang baru. Tidak akan terjadi mukjizat dalam hidup kita kalau kita masih nyaman pakai dengan kamanungsan yang lama. Apa yang perlu diperbaharui dalam hidup kita melalui pembacaan hari ini? Berani untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik. Menerima diri sendiri, apapun keberadaan Anda seperti Bartimius, walaupun cacat, tapi tetap dia punya kekuatan, kepercayaan diri, tidak minder, tidak mudah putus asa.
hari ini kita terpanggil untuk bisa menerima diri kita keluar dari kamanungsan lama. Namun untuk mendapatkan itu semua, kita perlu ada satu komitmen kepada Tuhan Yesus agar berubah setiap hari untuk menjadi sama seperti Yesus. Maka hari ini kita dipanggil untuk terus berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan saat teduh yang akan dilanjutkan dengan doa tanggapan firman, doa syafaat, dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar dari Markus 10. Kami boleh belajar dari Bartimius dengan segala keberadaannya, dengan segala kekurangannya. Tapi Bartimius punya iman yang sungguh kuat, punya iman yang bulat, dan mampu melakukan sebuah tindakan yang fokus sehingga boleh engkau selamatkan. Biarlah iman Bartimius yang menyelamatkannya itu boleh kami teladani, sehingga iman kami semakin hari semakin dikuatkan, dan kami percaya engkau akan menyelamatkan hidup kami. Tuhan, kami pagi hari ini mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Berkati Tuhan, biarlah para pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin di tingkat desa, Engkau berikan kebijaksanaan, hikmat Tuhan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakannya boleh menjadikan negara kami Indonesia semakin hari semakin baik, tujuan negara kami semakin tercapai, kemakmuran bagi rakyat seluruh Indonesia, sehingga kami juga boleh beribadah dengan baik, dengan aman, dan biarlah namamu yang dipuji-puji di seluruh negara kami Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan gereja kami GITC Kudus. Kami mau serahkan keberadaan Bapak Pendeta Herin Kahdi Jayanto beserta keluarga. Kami mau serahkan keberadaan Bapak Pendeta Yusuf Dwi Handoko beserta keluarga. Berkati Tuhan kedua Bapak Pendeta kami, berkati kesehatan, berkati keluarganya, terlebih berkati pelayanannya, sehingga melalui pelayanan yang beliau lakukan, namamu boleh selalu dipermuliakan di gereja kami, di Kudus, bahkan di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis, para ketua kelompok, para komisi-komisi. Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, boleh menjadikan namamu semakin dipermuliakan. Walaupun di dalam keterbatasan karena kondisi COVID-19 yang saat ini masih belum mereda 100%, tapi kami percaya apa yang kami lakukan, apa yang saudara-saudara kami lakukan boleh bermanfaat, bukan hanya kepada kemuliaan nama Bapa yang di surga, tapi juga bagi sesama kami. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu, biarlah menjadi biji matamu di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GITC Kudus ini. Berkati Tuhan satu persatu keluarga-keluarga jemaat GITC Kudus. Berkati dengan kesehatan,
berkati keluarganya, berkati pekerjaan mereka Tuhan, sehingga boleh menopang kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih di dalam pergumulan, baik di dalam pendidikan, dalam mencari jodoh, dalam mencari pekerjaan Tuhan. Hari ini kami bersama-sama dengan keluarga besar GITC Kudus, jemaat-Mu yang di tempat ini, memohon kepadamu. Kami serahkan anak-anak kami, saudara-saudara kami, Engkau akan berikan yang terbaik di waktu yang tepat di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga teringat Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Ada anak Kevin, putra dari Bapak Masudi dan Ibu Kristanti. Ada Ibu Sugiyarti, demikian juga ada Bapak Agus Sugiono. Hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya kuasa-Mu boleh terjadi seperti yang terjadi kepada Bartimius. Kami percaya mukjizat masih ada hari ini. Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan semua kegiatan gereja kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan doa kami Tuhan, jauh daripada sempurna ini, kami mau tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari dipelihara Tuhan melalui berkat-berkat yang diberikan. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebagai landasan persembahan, kami terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Allah dengan sabda penuntun, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama dan yang ketiga. Yang ketiga, apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur? Kristus
dosa pun sana dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang panggil berdiri, kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu membawa persembahan yang kami ambil dari rezeki yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami melalui pekerjaan kami. Sucikan Tuhan, berkati Tuhan, sehingga boleh menjadikan sarana pelayanan-Mu di GITJ Kudus ini semakin hari semakin baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk petugas yang diberikan kepercayaan untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berikan hikmat, sehingga di dalam mengelola ini disertai dengan takut dan kasih akan Engkau, sehingga boleh melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi Tuhan, berkati kehidupan kami dengan berkat-Mu yang melimpah itu di dalam kehidupan kami. Engkau jadikan hidup kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Masih dengan berdiri, kita akan mengaku di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengarkan biarlah senantiasa membangun kehidupan kita semakin menjadi kokoh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita teguhkan firman itu dengan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi suruh dan terang dalam kehidupan kami, sehingga dalam mengarungi hidup ini kami selalu taat setia berjalan bersama Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan kedua, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Juga aku mau mengikutnya.
dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat kami panggil berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan terimalah pengutusan dan berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan iman kita dalam setiap tindakan, perkataan, dan perbuatan yang dapat dirasakan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hitung PKJ 180. Kita pujikan 2 kali, kasih Tuhan mengiringimu. Dipersilakan duduk kembali. Kebaktian telah selesai. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin.